Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullah wala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal arba. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan dan kumpulkan kita kembali dan kita lanjutkan kajian kita membahas tafsir ringkas Quran surah Al-Qalam. Tapi yang pertama kita review beberapa ayat yang sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah surah Al-Qalam itu adalah surah yang bisa kita temukan di posisi ke-68 dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat konon surat ini adalah wahyu kedua. Sebagian yang lain berpendapat konon keempat. Baru diturunkan setelah Allah menurunkan surah Al-Mudaththir dan Al-Muzammil. Intinya surah Al-Qalam itu adalah wahyu-wahyu awal yang Allah turunkan kepada Nabi. Kemudian Allah mengawali surat ini dengan sebuah huruf yang huruf-huruf seperti ini dikenal dengan beberapa istilah. Yang pertama dikenal dengan istilah huruf muqatta'ah. Yang kedua huruf muqatta'at. Yang ketiga fawatihus suwar dan yang keempat al-fawatih. Dari empat istilah ini yang paling populer yang pertama, yaitu huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong atau terpisah-pisah. Yang jumlahnya di dalam Al-Quran ada 14 dan terdapat dalam 29 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Huruf ini memiliki konsekuensi tidak boleh dibaca dengan harokat, tetapi dibaca dengan namanya, dan berlaku hukum tajwid ketika dibaca. Kalau memang cukup dengan namanya atau dengan dibaca dua harokat atau yang paling panjang 5-6 harokat, maka itu konsekuensi ketika membaca huruf-huruf seperti ini. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang tafsir dan hikmahnya. Terkait dengan tafsir ada yang berlepas diri, mereka tidak berani menafsirkan karena tidak ada riwayat Nabi pernah menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah. Sehingga dalam beberapa kitab tafsir kita sering menemukan para ulama berkata Allahu a'lamu bimuradih. Cuma Allah saja yang tahu tentang maksud dari huruf atau ayat ini. Tetapi ada juga yang memberikan tafsiran dan sifatnya terlalu banyak pendapat. Ada yang mengatakan nama Al-Quran, ada yang menamakan nama surat, ada yang mengatakan nama Nabi, sumpah dan sebagainya. Adapun hikmahnya, para ulama pun terbagi menjadi dua. Ada hikmah yang disepakati, ada hikmah yang diperselisihkan. Hikmah dari huruf muqatta'ah yang disepakati itu apa? Dari setiap surat yang ada huruf muqatta'ah, pasti Allah sedang memberikan pembelaan. Entah kepada seseorang atau kepada sesuatu. Kalau dalam surat ini Allah sedang membela Nabi, yang pembelaan Allah itu diwujudkan dengan beberapa pernyataan dari Allah. Tapi dalam surat yang lain Allah sedang membela sesuatu. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fih, berarti Allah sedang membela Al-Quran dari orang-orang yang meragukan isi dari Al-Quran. Sedangkan hikmah yang dipersisihkan adalah konon huruf muqatta'ah itu untuk mengundang perhatian orang-orang musyrik. Tapi ini juga salah karena kalau seandainya digunakan untuk mengundang perhatian, harusnya seluruh surat menggunakan huruf muqatta'ah.
Ada juga yang berpendapat sebagai awal surat. Ini juga lemah karena awal surat itu diawali dengan basmalah bukan dengan huruf muqatta'ah. Seandainya awal surat itu adalah huruf muqatta'ah, harusnya juga ada di dalam seluruh surat. Taib itu tentang huruf muqatta'ah, kemudian Allah bersumpah dengan qalam. Allah bersumpah dengan pena. Yang pena ini menjadi pembahasan tersendiri di dalam Islam terkait makhluk Allah yang pertama kali diciptakan itu apa. Kalau berdasarkan informasi dari sabda Nabi, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Tetapi ada juga yang berpendapat air. Karena Allah berkata dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Berarti segala sesuatu yang hidup itu bahan dasarnya air. Dan bahan dasar itu berada lebih dulu sebelum nanti pembuatannya. Dan ada juga yang mengatakan makhluk Allah pertama itu arsy. Karena Allah itu bersemayam atau beristiwa di atas arsy. Wallahu a'lam. Dari tiga pendapat ini yang konon dikuatkan dengan dalil cuma yang pertama. Kita hormati dua pendapat yang terakhir, meskipun pendapat pertama itu lebih kuat. Kemudian para ulama mencoba mencari hikmah. Kenapa Allah mengawali ayat pertama dengan bersumpah dengan pena? Karena kalau dihubungkan dengan wahyu pertama yaitu Iqra, membaca. Kemudian surat ini diawali dengan menulis, menunjukkan perhatian Islam terhadap kegiatan membaca dan menulis begitu besar. Bahkan orang Islam harusnya identik dengan membaca dan menulis juga. Kalau bapak cuma rajin membaca tapi tidak menulis, atau kebalikannya rajin menulis tapi tidak membaca, itu bukan hal yang dianjurkan dalam Islam. Karena harusnya membaca dulu baru kemudian menulis. Saya teringat salah seorang kakak tingkat saya ketika di Madinah itu anak dari salah seorang ulama besar di Saudi Arabia. Beliau namanya Ridwan, tapi bapaknya namanya adalah Said bin Ali bin Wahab al-Qahtani, seorang ulama besar, salah seorang murid dari Syekh bin Baz. Kakak tingkat kami itu semester 5 ketabrak mobil di kampus, meninggal. Dan ketika kami bertakziah, maka kemudian di acara takziah itu disebutkan kebaikan-kebaikan kakak tingkat kami. Di antaranya adalah dia itu punya kebiasaan. Kalau pinjam buku di perpus, dia nanti akan bikin ringkasannya. Dan ringkasannya itu nanti diselipkan di bagian belakang buku dari perpus itu, kemudian ditempel dengan solasi. Yang ketika dikembalikan otomatis pihak perpus kaget, ini kok ada tambahan. Pengennya dicopot, karena ini kan tambahan. Awalnya tidak ada kayak gini, kok ditambahin kayak gini. Pengennya dicopot, tapi dia kemudian berpesan jangan dicopot. Moga-moga ringkasan saya itu berguna untuk yang baca. Subhanallah. Jadi dia mendapatkan manfaat bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bahkan saya termasuk yang kalau pinjem kitab di perpus, nyari file di perpus, kitab yang pernah dia pinjam itu judulnya apa, kemudian saya cari kitab yang ada ringkasan yang dia tulis. Saya setidaknya sudah membaca 12 kitab yang pernah dia baca dan kemudian ada ringkasannya. Subhanallah, ada orang yang begitu baik, dia membaca dan kalau memang kemampuannya hanya bisa meringkas, dia kemudian lakukan ringkasan dan ternyata memberikan manfaat kepada yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Para ulama berbeda pendapat yang ditulis itu tulisannya siapa. Ada yang berpendapat kolamnya Allah. Ada yang berpendapat catatan malaikat terhadap amal manusia. Dan ada yang berpendapat tulisan manusia. Ibnu Katsir rahimahullah lebih memilih pendapat semuanya benar. Bisa jadi yang ditulis itu adalah penanya Allah,
Bisa jadi yang ditulis itu adalah catatan malaikat terhadap amal manusia atau tulisan-tulisan yang ditulis oleh manusia. Semuanya benar menurut Ibnu Katsir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan pembelaannya dan penghiburannya kepada Nabi dengan mengatakan ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Ya Muhammad, kamu itu terhadap nikmat Rabbmu bukanlah orang gila. Orang-orang kafir menuduh gara-gara Nabi itu ditunjuk oleh Allah jadi Nabi dan Rasul malah jadi orang gila. Karena Nabi itu mendakwahkan tauhid sedangkan orang-orang kafir itu berbuat syirik. Nabi mendakwahkan cara ibadah yang benar, sedangkan orang kafir ibadahnya bebas tidak beraturan. Nabi mendakwahkan inilah kalimat yang Allah turunkan dari langit melalui Jibril kepadaku, tapi kemudian orang-orang kafir mendustakan. Maka mereka menganggap ketika Muhammad memproklamirkan jadi Nabi dan Rasul, malah dia itu jadi orang gila. Maka Allah dengan ayat ini mempertegas Muhammad bukan orang gila. Bahkan nanti ada pernyataan dari Allah yang gila itu sebenarnya orang-orang kafir. Kenapa mereka gila? Karena ketika Muhammad dipilih menjadi Nabi dan Rasul dari kalangan Quraisy, harusnya mereka bangga. Karena suku mereka ada yang Allah pilih menjadi utusannya. Harusnya bangga. Dan ketika Muhammad SAW dakwahnya sudah universal ke seantero dunia, harusnya orang Quraisy juga bangga. Karena ketika nama Nabi disebut, maka secara tidak langsung suku Quraisy pun namanya juga ikut terangkat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan di dalam ayat ini yang kemarin kita bahas, secuek-cueknya orang terhadap perkataan orang lain pasti ada satu, dua, atau beberapa perkataan yang masuk di dalam hati. Nabi itu orang yang cuek iya, pemaaf iya, tapi ternyata meskipun punya sifat seperti itu, ada beberapa perkataan menyakitkan dari orang kafir yang masuk ke dalam hati Nabi. Di antaranya ketika dikatakan orang gila. Konsekuensi orang dikatakan orang gila itu apa sih? Kalau misalnya saya mengatakan Mas Tommy orang gila, otomatis deketin aja ogah. Karena ada informasi orang ini gila, berarti apa yang dikatakan tidak benar, yang dilakukan juga tidak benar. Maka itu konsekuensi yang diterima oleh setiap Nabi dan Rasul, dikatakan oleh umatnya itu gila. Dan itu ternyata membuat hati Nabi jadi sakit. Terasa sempit hati Nabi dengan perkataan itu. Maka Allah menghibur Nabi dengan mengatakan kamu itu tidak gila. Mungkin mereka mengatakan kamu gila, tapi aku Allah menyatakan kamu itu tidak gila. Bahkan Allah menekankan Nabi Muhammad itu tidak gila dengan menggunakan struktur ma dan bi. Dalam bahasa Arab kalau huruf ma dipakai kemudian setelah itu ada huruf bi, maka menunjukkan sama sekali tidak. Kegilaan yang sedikit aja pada Muhammad gak ada. Seperti ketika Nabi SAW itu dipaksa oleh Jibril ikra, maka Nabi kemudian menggunakan ma tapi juga ada bi-nya. Ma ana biqari. Aku benar-benar gak bisa membaca. Dikit aja gak bisa. Apalagi kemudian membaca lebih banyak. Menunjukkan pembelaan Allah kepada Nabi terkait dengan tuduhan sebagai orang gila. Allah lepaskan, Allah bebaskan karena itu tidak sesuai dengan faktanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi dengan ayat berikutnya, wa innalaka la ajron ghairu mamnun. Dan sesungguhnya untukmu ya Muhammad pahala yang tidak terputus. Kenapa Nabi mendapatkan pahala yang tidak terputus? Karena setiap kebaikan dan setiap perbuatan buruk yang harus dihindari, kita taunya dari Nabi. Nabilah manusia pertama yang mengamalkan perintah Allah, dan Nabilah manusia pertama yang memberikan contoh menghindari larangan Allah. Beliau praktekkan, beliau ajarkan,
Maka berlakulah kaidah seperti sabda Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Kita bisa tahu sholat, Nabi yang memberitahu. Kita bisa melaksanakan zakat, Nabi yang memberitahu. Kita bisa berhaji, sedekah dan sebagainya, Nabi yang memberitahu. Sehingga setiap kali kita sholat, Nabi dapat pahala. Setiap kita kali berzakat, Nabi dapat pahala, dan seterusnya. Seandainya jumlah kaum muslimin di dunia ini lebih dari 1 miliar, dan memang sudah lebih dari 1 miliar. 1 miliar muslim itu semuanya sholat subuh sajalah. Maka miliaran orang yang sedang sholat ini pahalanya bukan untuk mereka saja, tapi Nabi pun juga dapat dari sholat mereka. Karena mereka bisa melaksanakan sholat subuh atas petunjuk dan ajaran Nabi. Maka ini hiburan kedua yang luar biasa. Nabi dapat pahala yang tidak terputus. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau manusia itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal. Pertama, sedekah jariyah, yang kedua ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Ternyata tidak setiap anak doanya sampai kepada orang tua. Harus atau hanya anak solehlah yang doanya sampai kepada orang tua. Kenapa bisa seperti itu? Saya dulu sempat bingung, tapi ketika ngelihat realita, bener kata Nabi. Ada sebuah peristiwa ketika saya sedang di Jawa Timur. Teman saya yang membawa saya dari Solo ke Jawa Timur, ketika akan mengantarkan pulang tuh izin dulu. Nanti mampir ke kuburan orang tua saya mau ziarah. Saya kemudian mengatakan iya nggak apa-apa. Kemudian ketika dia turun dari mobil ke komplek kuburan, saya kemudian juga ikut-ikutan ke kuburan tersebut. Sayup-sayup dari jauh itu saya mendengar ada orang membaca Al-Quran. Suaranya indah. Kemudian semakin dekat ada seorang pemuda. Pakaiannya sangat tidak meyakinkan. Celananya jin ketat, pakai kaos juga ketat. Sebagian punggungnya bagian bawah itu terlihat. Berarti bajunya cepat banget. Tapi dari situlah kami mendengar ada bacaan Al-Quran yang sangat bagus. Kemudian teman saya ke kuburan orang tuanya, saya ngeliatin mas-masnya ini. Wah, penampilannya tidak sesuai dengan suara bacaan Al-Qurannya. Ketika kemudian akhirnya selesai bacaan Al-Quran itu, kemudian dia balik berhenti, ternyata yang disetel itu MP3. Waliyadubillah. MP3, dia bawa alat recorder itu, ada bacaan Al-Qurannya ditujukan kepada makam orang tuanya. Waliyadubillah. Itu contoh anak yang tidak soleh. Meskipun niatnya mendoakan orang tua, tapi dia meremehkan kemampuan atau usaha untuk membaca Al-Quran sendiri, menganggap nyetelin MP3 bacaan Al-Quran kepada orang tua itu bakal nyampe pahalanya. Itu anak yang tidak soleh. Karena soleh itu diantara maknanya adalah benar. Benar. Baik kalau nggak benar percuma. Bahkan Islam itu lebih menganggap benar dulu, baru kemudian baik. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi dengan statement ketiga, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kemarin kita bahas, Nabi itu seumur hidup tidak pernah cari pujian, tapi sekali dipuji yang muji Allah. Dan Nabi itu kalau dipuji tidak pernah sombong. Ada riwayat ketika Fathu Mekah, ketika Nabi bisa memiliki jumlah pengikut yang sangat banyak di Madinah, dan beliau bermimpi masuk kembali ke kota Mekah, maka beliau dan para sahabat berangkat dengan jumlah yang sangat banyak, yang membuat orang-orang kafir Mekah itu takut. Kemudian ada yang lari meninggalkan Mekah. Kemudian Nabi SAW ketika memasuki kota Mekah tanpa perlawanan sama sekali dari orang-orang Mekah, khawatir itu nanti akan membuat beliau sombong. Karena Nabi itu nunduk.
Selama masuk ke kota Mekah sampai mendekati Ka'bah, Nabi itu tunduk. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda dari masuk sampai ke Ka'bah itu nunduk?" Nabi kemudian berkata, "Saya khawatir Allah berikan kemenangan ini kepada saya tidak bisa mengontrol diri saya kemudian menjadi sombong. Karena seandainya Nabi berpotensi sombong, saat itu momennya. Sampai musuh tidak berani untuk bertemu, sampai musuh lari tunggang langgang meninggalkan beliau. Berarti kan hebat banget." Dan Nabi SAW khawatir kalau itu kemudian bisa berbuah kesombongan. Dalam sebuah riwayat, Nabi kemudian takut timbul kesombongan, beliau kemudian sholat duha 8 rakaat. Sebagian ulama mengatakan inilah sholat duha pertama kali 8 rakaat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi. Biasanya Nabi itu cuma 2 atau 4, tapi untuk menghindari kesombongan pada peristiwa Fathu Mekah, Nabi kemudian sholat duha 8 rakaat. Bahkan Nabi saat itu pun masih diuji untuk sombong, tapi beliau mencoba menahan diri untuk tidak sombong. Ketika kemudian akhirnya orang Mekah yang tidak kabur itu mendatangi Nabi. Seharusnya Nabi itu punya kemampuan untuk membalas. Dulu kalian yang mengeluarkan aku dari Mekah, kalian dulu juga ikut perang melawan aku dan sahabatku, bahkan sebagian sahabatku gugur dalam peperangan. Maka saatnya aku menuntut balas. Harusnya gitu. Tapi kemudian Nabi berbesar hati tanya kepada penduduk Mekah, enaknya kalian ini diapain? Kemudian penduduk Mekah mengatakan, akhun karim ibnu akhin karim. Wahai saudara kami yang punya sifat mulia, anak dari saudara laki-laki kami yang juga punya sifat mulia. Kamu ya Muhammad orang mulia, bapakmu Abdullah juga orang mulia. Nabi kemudian akhirnya berkata, idhabu fa'antum tulaqo. Ya sudah, pergilah. Hari ini kalian kubebaskan, kumaafkan. Subhanallah. Di saat ada kesempatan untuk menuntut balas, Nabi tidak menggunakannya, bahkan Nabi kemudian memaafkan orang-orang Mekah yang datang kepada beliau, meminta belas kasih beliau, dan ternyata beliau berikan kepada mereka. Kalau dapat kita susah, Pak. Dapat kita susah, apalagi paman beliau meninggal gara-gara orang Mekah. Sahabat beliau yang beliau sangat cintai dari golongan muhajirin maupun ansar, ada yang meninggal terbunuh gara-gara orang Mekah. Hari ini saya berhadapan dengan orang yang bunuh orang-orang yang saya cintai. Itu bagi pribadi saya susah memaafkan. Tapi ternyata itu mampu dilakukan oleh Nabi. Makanya Allah muji Nabi dengan akhlak yang agung. Tidak sembarang orang bisa seperti ini. Bahkan terkait dengan akhlak Nabi, Nabi itu orang yang terdepan nomor 1 dalam setiap akhlak. Setiap perbuatan baik pasti Nabi pernah melakukan dan beliau terdepan. Posisi apapun manusia, Nabi juga pernah mengalaminya dan Nabi berikan contoh akhlak yang baik. Seperti yang saya dulu pernah ceritakan, Nabi itu punya akhlak baik terhadap istrinya. Salah seorang istri Nabi itu bernama Sofiyah binti Huyai. Sofiyah ini konon, mohon maaf, pendek. Saking pendeknya, kalau akan naik unta, padahal untanya sudah duduk, dia mau naik saja kesusahan. Maka Nabi SAW menunjukkan akhlak beliau sebagai suami terhadap Sofiyah. Nabi kemudian membantu Sofiyah untuk bisa naik ke atas unta dengan cara apa? Nabi turun ke bawah berlutut, salah satu lututnya kemudian beliau angkat, Nabi persilahkan Sofiyah untuk menginjak paha beliau untuk bisa naik ke atas unta. Menunjukkan akhlak Nabi terhadap istrinya luar biasa. Makanya kalau kemudian istri Nabi begitu cinta kepada Nabi sampai ketika Nabi wafat mereka tidak menikah lagi karena begitu cinta dengan Nabi, ya karena ketika masih hidup Nabi menunjukkan akhlak yang terbaik kepada istri-istrinya. Ya kalau zaman sekarang bapak-bapak bisa niru kalau misalnya istri mau naik mobil dibukain pintunya. Ketika nanti mau keluar dibukain pintunya. Sebagai bentuk nyontoh ketika Nabi
menaikkan salah satu paha agar Sofia bisa naik ke atas unta. Kalau kaitannya dengan motor, istri kita mau pakai helm dipakein. Meskipun pakai sendiri ya bisa. Ketika kemudian mungkin agak kesusahan atau ada apa yang untuk penahan ketika bonceng itu apa mas? Nah, footstepnya itu masih ke atas harus bukain sebagai bentuk kita niru akhlak Nabi. Romantis. Jadi romantis itu bukan belajar kepada orang-orang barat, belajar kepada Nabi saja cukup, bahkan lebih. Saya sendiri coba niru romantisnya Nabi kepada istri, jujur gak bisa Pak. Gak bisa 100%. Kenapa? Terlalu sempurna Nabi. Terlalu banyak aspek yang Nabi itu bisa romantis kepada istrinya. Sampai-sampai ya mau naik onta saja Nabi rela. Pahanya, pakaiannya otomatis kotor ketika diinjak Sofiyah untuk bisa naik ke atas onta. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fasatu basiru wa yubsirun bi aikumul mahfud. Engkau ya Muhammad bakal menyaksikan dan mereka pun juga bakal menyaksikan siapakah di antara kalian yang paling layak untuk dikatakan gila. Jawabannya jelas, orang kafir Quraisy lah yang paling layak dikatakan gila. Pertama karena mengingkari nikmat di antara mereka dipilih menjadi nabi dan rasul. Harusnya menjadi kebanggaan tapi mereka malah tidak bangga. Yang kedua karena mereka pernah nantang nabi agar nabi itu segera mendatangkan siksanya Allah. Au amtir alaina hijaratan minas sama. Mereka nantang nabi kalau memang ini Al-Quran dari sisi Allah, turunkan hujan batu dari langit ya Muhammad kepada kami. Awiti nabi adabin alim. Atau datangkan siksaan yang pedih kepada kami. Jadi bukannya minta kepada Nabi agar Allah memberikan nikmat, tapi minta segera diberikan hukuman. Ini kalau bukan orang gila nggak mungkin. Bahkan Abu Jahal dalam perang Badar itu mengatakan, ya Allah, orang yang memutus silaturahim dan mendatangkan kepada kami yang tidak kami kenal, berikanlah kepada dia adab. Tetapi adab Allah malah kepada Abu Jahal. Nantangin supaya dapat adab biar kepada Nabi Muhammad, tapi malah Allah menghukum mati, mengadab Abu Jahal dalam perang Badar. Maka ini sebuah kegilaan menjawab siapakah di antara dua pihak ini yang layak untuk dikatakan gila. Kemudian Allah berkata, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah itu paling tahu siapakah yang tersesat dari jalannya, dan Allah juga yang paling tahu siapakah yang mendapatkan petunjuk. Yang dapat petunjuk itu Muhammad, yang sesat adalah orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Maka janganlah engkau menuruti orang-orang yang mendustakan, karena mereka ingin kamu lembut, baru mereka lembut. Ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, ada 3 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama seperti yang diisyaratkan oleh ayat ini. Waddu lau tudhinu fayudhinu. Mudahanah. Mudahanah itu apa? Mendapatkan dunia, tapi agamanya hancur. Misalnya, ada orang tinggal yang masyarakat kebanyakannya itu penjudi. Kemudian dalam rangka menghormati tetangga-tetangganya yang penjudi itu, dia ikutan judi. Itu mudahana. Dunia dia dapat, dia kemudian disenangi dan dihormati oleh para tetangga yang penjudi, tapi agamanya hancur karena ikut melakukan kemaksiatan. Saya pernah ketemu dengan bapak-bapak yang sudah cukup tua. Dia cerita, daerah saya itu peminumnya banyak. Saya diam. Yang bikin saya kaget itu kemudian dia bilang gini, untuk menghormati tetangga-tetangga saya kadang-kadang juga minum. Jadi saya minum itu bukan karena suka mas, menghormati tetangga.
Saya kemudian bilang, tetangga kalau masuk neraka apa bapak juga ikut masuk neraka? Diam dia. Tetangga kalau disisa oleh Allah apa bapak juga ingin disisa oleh Allah? Tetangga kalau dapat dosa apa bapak juga ingin dapat dosa? Ada orang model-modelnya kayak gini, mudahana. Seakan-akan menuruti masyarakat itu adalah perbuatan yang benar. Pada ketika masyarakat itu terlalu dituruti, padahal itu kemaksiatan, yang terjadi apa? Dia dapat dosa. Mudahana. Yang kedua, mudaroh. Mudaroh itu apa? Dunia kita agak terganggu, tapi agama kita aman. Misalnya kasus dalam berdakwah. Saya pernah khutbah Jumat di Papua. Tetangga saya dulu sebelum meninggal waktu pandemi COVID, dia itu suka ngundang saya setahun 2 kali ke Freeport karena dia salah satu pejabat di Freeport. Mulai dari berangkat pulang itu dia yang membiayai biaya pesawatnya. Ketika saat itu saya diminta untuk khutbah Jumat tapi bukan di Freeport, luar Freeport di kampung. Saya kemudian khutbah Jumat. Di tengah-tengah khutbah Jumat itu ada orang asli Papua. Dari jauh saya melihat dia bawa kopi. Kemudian masuk masjid. Saya husnudon, jangan-jangan kopinya untuk saya. Tapi ternyata orang Papua ini ternyata nyari tempat duduk di masjid paling belakang. Dia duduk, dia minum sendiri kopi. Ternyata dia peserta sholat Jumat. Jemaah sholat Jumat. Dengerin khutbah Jumat saya sambil minum kopi, Pak. Itu namanya mudaroh. Wibawa saya agak terganggu. Harga diri saya agak terganggu. Tetapi ketika saya diamkan, agama saya aman. Saya kemudian baru paham, oh modelnya orang Papua itu kayak gini ya. Gak bisa membedakan mana pengajian, mana sholat Jumat. Kalau pengajian dengerin khutbah sambil minum kopi, gak apa-apa, Pak. Tapi kalau kemudian dengerin khutbah Jumat yang dikira pengajian biasa sambil minum kopi, itu kan sebenarnya salah. Tapi kalau saya tegur malah dia nanti tersinggung, sakit hati, kemudian gak mau sholat Jumat lagi malah bahaya, ya sudah saya diamkan. Negurnya nanti aja lah kalau sudah selesai sholat Jumat. Saya pernah diundang dulu ketika teman-teman tuh nganggap saya NU di daerah Bulu Sukoharjo setiap 2 bulan sekali. Bahkan kalau saya tausiah di sana didandani kayak Kiai NU. Saya sudah pakai baju sendiri didandani, Pak. Pakai gamis, pakai sorban hijau, pakai sorban yang dilipat dan sebagainya. Mereka ngira saya itu orang NU. Gara-gara ibu saya kan ngaji ke NU, pasti anaknya juga NU. Saya kalau tausiah di sana, di Bulu, itu soft pertama, kedua, sampai keempat yang saya ingat. Itu kalau dengar saya tausiah sambil ngerokok. Gitu. Saya jujur sakit hati. Ini saya ngisi tausiah pengajian kok kayak nggak dihargai. Tapi daripada saya tegur mereka nggak dengerin pengajian, ya sudah. Ini namanya mudaroh. Dunia saya agak terganggu, tapi agama saya aman. Yang ketiga, namanya tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Dunia dapat manfaat, agama tidak terganggu. Misalnya apa? Kerja bakti. Bersih-bersih kampung antara orang kafir dengan orang mukmin, orang yang berbuat maksiat dengan orang yang taat, semuanya campur jadi satu demi kepentingan bersih-bersih kampung. Agama tidak dirugikan, dunia malah dapat manfaat, itu namanya tasamuh. Paham ya? Jadi hati-hati, interaksi masyarakat itu yang dilarang mudahana. Kalau sampai interaksi kita dengan masyarakat menyebabkan agama kita terganggu, ayat ini sudah menunjukkan Nabi Muhammad dilarang oleh Allah mudahana. Enggak boleh ketika kamu berinteraksi dengan mereka, agamamu terkorbankan. Minimalnya cuma tergoyang dunianya. Atau syukur-syukur dunia dapat, agama tetap aman. Mudaroh atau tasamuh itu yang diperbolehkan dalam Islam.
Bulan Desember menjelang Natal itu kan mudahanah sering terjadi. Mal-mal yang notabene pegawainya itu muslim atau muslimah itu dipaksa pakai atribut Natal. Itu mudahana. Agama pegawainya diganggu. Meskipun mungkin dunianya dapat. Seakan-akan memberikan kesan toleransi antar umat beragama. Paham ya? Jadi sekali lagi ada 3 bentuk kegiatan ketika berinteraksi dengan masyarakat. 1 diharamkan, 2 diperbolehkan. Yang diharamkan mudahana, yang diperbolehkan mudaroh, yang dipuji adalah tasamuh. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna ilil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, dan janganlah engkau menuruti orang yang suka bersumpah dan menghina, suka mencela, kesini kesana menyebar fitnah, yang merintangi segala yang baik, melampaui batas dan banyak dosa, bertabiat kasar serta terkenal dengan kejahatannya. Para ulama kononnya mempertegas sikap seorang muslim terhadap orang-orang yang notabene punya sikap menolak dakwah Islam yang kelihatan banget sikapnya. Sikap menolak dakwah Islam yang pertama itu terlihat dari sukanya bersumpah dan menghina. Ini konon ayat ini ditujukan kepada para pembesar Quraisy. Sumpah itu sebenarnya hal yang penting. Tetapi seringkali orang kafir Quraisy, khususnya pembesarnya Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah dan sebagainya, menjadikan sumpah kepada Allah itu untuk diremehkan, bahkan untuk berbohong. Makanya Allah mengutuk orang yang suka bersumpah, tapi sumpahnya itu digunakan untuk menghina. Abu Jahal itu jagonya, dikit-dikit bersumpah, kemudian sumpahnya itu digunakan untuk menghina Nabi Muhammad. Makanya mohon maaf ya, Umar bin Khattab itu tidak suka kepada orang yang dikit-dikit bersumpah. Suatu ketika Umar bin Khattab itu ketemu dengan anak kecil di sebuah kebun kurma. Kemudian anak kecil itu makan kurma-kurma yang jatuh dari kebun kurma itu. Umar bin Khattab kemudian tanya, "Nak, kurma yang kamu makan tuh kurmanya siapa? Kurmanya keluargamu atau kurmanya orang lain?" Anak kecil ini unik. Dikit-dikit ngomong, "Wallahi, wallahi, demi Allah, demi Allah. Demi Allah ini punya bapak saya. Demi Allah saya tidak mencuri. Demi Allah saya tidak bersalah." Umar bin Khattab merasa tidak nyaman, sering banget bersumpah. "Nak, kamu jangan terlalu sering bersumpah. Aku khawatir kalau nanti ada perkara yang remeh atau ketika kamu berbohong, kebawa sumpahmu terucap." Maka kemudian anak itu ngomong kepada Umar bin Khattab, "Demi Allah, mulai hari ini saya akan kurangi sumpah saya." Masih ngomong demi Allah lagi. Ya kebiasaan ya. Orang tuh kalau sudah nyaman dengan sebuah lafal, diulang-ulang. Kayak teman saya itu ya, itu suka mengulang-ulang sebuah kalimat, yang karena dia sering mengulang-ulang kalimat itu, kemudian akhirnya namanya diganti dengan kalimat yang sering dia ucapkan. Dia itu paling seneng ngomong oleh karena itu. Namanya Arif. Tapi kalau kita menamakan dia di HP oleh karena itu, ngomong tuh pasti oleh karena itu, oleh karena itu, oleh karena itu. Sampai kemudian di kampungnya itu pernah kita nyari rumahnya, dengar-dengar bapaknya sakit. Kemudian kita ke kampungnya, kita tanya, "Bu, rumahnya Mas Arif mana?" "Arif yang mana?" Kemudian teman saya satu nyetuk, "Mas Arif oleh karena itu loh, Bu." "Oh, Riko, berarti orang kampungnya juga tahu." Begitu bilang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan sikap tercela lain itu apa? Hammazim masya'im binamim. Mereka itu suka mencela, kesana kemari menyebar fitnah. Orang yang dikit-dikit menghina,
dan kemana-mana nyebar fitnah itu juga termasuk yang tidak Allah sukai. Di dalam ayat ini Allah mengatakan hamazim masya'in binamim. Masya' itu kesana dan kesini, mondar-mandir nyebar fitnah. Kenapa disebut mondar-mandir? Karena zaman dulu untuk nyebar fitnah itu memang harus pergi ke sana, ke sini dan sebagainya. Kalau zaman sekarang enggak. Kita di rumah enggak kemana-mana nyebar fitnah bisa. Cukup dengan HP kita, gadget kita, alat komunikasi kita dan sebagainya. Kemudian di antara sifat orang yang Allah cela, manna ilal khairi mu'tadin asim. Mencegah orang berbuat baik padahal dia sendiri itu hobinya berbuat dosa terang-terangan maupun yang tidak terang-terangan. Jadi model orang harusnya simpati kepada Palestina malah dicegah. Hamas itu Syiah. Saya simpati kepada Palestina, tapi saya tidak simpati kepada Hamas. Itu masuk dalam ayat ini. Mana ilil khair, mencegah orang untuk berbuat baik. Yang awalnya orang pengen nyumbang, gara-gara omongan dia, wah nanti jatuh ke Hamas. Wah nanti jatuh ke orang Syiah. Hati-hati, omonganmu tuh bisa masuk dalam kategori sifat orang yang Allah cela di dalam surah Al-Qalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan utulim ba'da dzalika zanim. Dia sendiri itu punya tabiat kasar serta terkenal dengan kejahatannya. Angkana damali wa banin. Apakah gara-gara dia punya banyak harta dan anak? Ini konon ya. Dalam kitab tafsir itu sering dikatakan ditujukan kepada Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu siapa? Salah satu pembesar Quraisy yang sebenarnya awalnya hampir masuk Islam. Tetapi ketika dia masih bergaul dengan teman yang salah, nggak jadi menyatakan keislamannya. Allah sindir Al-Walid bin Mughirah itu. Kalau musim haji, dermawannya luar biasa. Minuman saya yang tanggung, bahkan saya berikan sedekah 20.000 dirham setiap kali musim haji. Kalau butuh makan ke rumah saya, apa yang ada di rumah saya silahkan dimakan. Pas musim haji dermawan. Tapi kalau musim haji sudah selesai, pelit. Allah sudah tahu model orang kayak gini cuma riak. Nyari simpati manusia ketika ngumpul bareng biar kelihatan orang baik. Tapi kalau udah sepi, nggak kelihatan baik nggak apa-apa. Waliyatubillah. Model orang-orang pas kampanye. Pas kampanye nyumbang sana sini. Pas sebelum kampanye nggak nyumbang. Kayak Al-Walid bin Mughirah. Masuk dalam surat Al-Qalam loh. Batal keislamannya, nggak jadi orang Islam. Gara-gara bergaul dengan teman yang salah. Udah tahu warna merah itu bahaya, masih masuk dalam partai merah. Paham ya? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Salah satu kalimat berbahaya dari Al-Walid bin Mughirah ketika tidak jadi masuk Islam, masih bergaul dengan Abu Jahal adalah mengatakan Al-Quran itu adalah dongeng masa lalu. Al-Walid bin Mughirah mikir, kalau aku katakan Al-Quran syair nggak mungkin, ini bukan syair. Mau aku katakan mantra juga bukan. Enaknya dituduh apa ya? Maka Al-Walid bin Mughirah orang yang pertama kali nuduh Al-Quran itu adalah dongeng kisah orang-orang terdahulu. Jadi orang ini begitu jahat sampai punya istilah baru tapi buruk untuk Al-Quran. Dikatakan ini kitab dongeng. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan respon sanasimuhu alal khurtum. Sungguh kelak akan kami berikan tanda pada belalainya. Khurtum itu belalai. Tapi para ulama menerangkan, orang itu kalau berbuat dosa nanti di akhirat akan diberikan mat, diberikan tanda. Berupa wajahnya itu dikasih warna hitam sebagai bentuk penghinaan kepada mereka sebelum nanti dimasukkan ke dalam neraka. Sebelum nanti
tersiksa, sudah dihina dulu di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar nanti orang-orang beriman itu tahu siapa yang bakal masuk surga karena wajahnya itu bercahaya, dan siapakah yang bakal masuk neraka karena wajahnya itu diberikan oleh Allah tanda berupa warna hitam. Tapi demikian ya, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, syariat, thariqat, ma'rifat. Tapi yang pertama ya, yang membagi tingkatan-tingkatan dalam beragama seperti itu adalah orang-orang sufi. Orang sufi itu merasa orang itu baru bisa makomnya tinggi kalau melewati anak tangga. Nah, anak-anak tangga ini kemudian mereka berikan nama masing-masing. Kalau ada orang masih disibukkan dengan ibadah, tapi belum kenal Allah, berarti dia itu baru syariat. Kalau dia sudah menempuh amalan yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, tapi belum sampai, itu namanya thariqah. Kalau sudah sampai level tertinggi kenal dengan Allah, sehingga tidak perlu ibadah lagi, itu namanya ma'rifat. Dan ini pembagian yang batil di dalam Islam. Karena Nabi itu sudah kenal Allah, tapi sampai beliau wafat, Allah tetap perintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu ya Muhammad sampai datang keyakinan, sampai kamu mati. Nabi itu sampai wafat sholat. Tapi aneh ada orang-orang yang sudah tidak sholat karena merasa sudah sampai level makrifat. Ya hal ini muncul karena dulu pernah kita bahas ya. Orang sufi itu pembagian golongannya beda. Kalau kita kan membaginya wali, nabi, rasul. Paling rendah itu wali, pertengahan nabi, paling tinggi rasul. Kalau sufi dibalik. Yang paling bawah itu rasul, pertengahan nabi, paling tinggi wali. Dasar mereka adalah peristiwa ketika Nabi Musa bertemu dengan Khadir. Nabi Musa rasul, Khadir siapa? Wali. Rasul diperintahkan untuk berguru kepada wali, berarti derajatnya lebih tinggi wali daripada rasul. Logika orang sufi gitu. Padahal para ulama sudah membantah, Khadir itu meskipun tidak disebut sebagai rasul atau nabi, dia rasul. Karena Khadir sendiri mengatakan, aku dapat ilmu ini dari Allah. Orang yang dapat ilmu dari Allah namanya rasul. Paham ya? Jadi mohon maaf sekali lagi, pembagian seperti itu dilakukan oleh orang sufi. Dan bahayanya adalah kalau sudah ma'rifat, dia tidak perlu sholat lagi. Karena sudah kenal Allah. Dia sama Allah tuh udah kayak gini. Dan itu sesat. Wallahu a'lam. Sewa menyewa tanah. Ya. Tip yang pertama ada kasus tentang sewa menyewa tanah, hukumnya dalam Islam bagaimana? Tip yang pertama ya, memang para ulama fikih membahas dari segi tanah ini tanah yang bentuknya apa. Kalau tanah ini bentuknya nanti digunakan dalam perkebunan yang membuahkan hasil, dapat income dari setiap panen, maka nanti ada hukum tersendiri itu diperbolehkan, dan konon ada tambahan untuk orang yang menyewakan setiap kali dia panen. Sebagian ulama dalam madhab Hanafi seperti itu. Artinya gini, kalau ada tanah disewa untuk perkebunan atau pertanian, hukumnya boleh, hukum asalnya boleh. Bahkan kalau nanti panen, disunahkan untuk yang menyewa memberikan sedikit bagian kepada yang punya tanah.
berdasarkan peristiwa yang pernah dialami oleh seorang sahabat nyewa tanah ditanami kurma. Ketika kemudian panen, Nabi bilang, alangkah lebih baiknya kamu juga bersedekah kepada yang punya tanah. Ini yang pertama. Tapi kalau kemudian tanah itu disewakan bukan untuk pertanian atau perkebunan, nyewa tanah dipakai untuk bangunan, nyewa tanah dipakai untuk kepentingan lain, maka tidak ada anjuran untuk memberikan sesuatu kalau dia dapat income. Paham ya? Setahu saya dari segi fikihnya itu. Kalau ulama-ulama modern memperbolehkan tanah disewakan hanya cuma dengan satu syarat. Kalau memang dipastikan bukan untuk kemaksiatan. Mau dipakai bertani atau tidak dipersilahkan. Yang kedua, dari segi kalau itu nanti pertanian disunahkan bersedekah kepada yang punya tanah, tapi kalau bukan untuk pertanian tidak dianjurkan memberikan sesuatu kepada yang punya tanah. Kemudian yang ketiga, diusahakan tidak merusak tanah yang sedang disewa. Kalau memang mohon maaf awalnya tanah biasa dipinjam untuk jadi sawah atau kebun, akad dari awal sudah diomongin. Pak, saya sewa tanahnya untuk jadi sawah, untuk jadi kebun. Konsekuensinya awalnya tanah ini datar, nanti jadi tidak datar. Awalnya rata, nanti tidak jadi rata. Itu harus diomongin kata para ulama. Mungkin segi gorornya itu mas. Tidak ada ucapan, ada perubahan dari tanah. Karena kadang-kadang, mohon maaf ya, ada orang cuma akadnya sewa tanah. Tapi nggak jelas sewa tanahnya untuk apa. Ketika kemudian dipakai, kaget yang punya. Ternyata amburadul tanahnya ketika disewakan kepada orang yang menyewa itu. Maka gorornya mungkin di situ. Karena bentuk tanahnya kemudian berubah. Maka supaya aman, dari awal sudah diomongin, ini nanti untuk apa. Taib, wallahu a'lam. Wa yudhinu. Tip yang pertama ya, sikap kiai itu termasuk mudahanah. Dia cuma cari dunia tapi mengorbankan akhiratnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada model orang seperti ini kemudian meninggal, boleh nggak saya tidak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Mengucapkan kalimat tarjih, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak menyebabkan si mayit dapat pahala, mas. Paham ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebagai kalimat pengingat kepada kita. Kita ini milik Allah bakal mati. Kita ini milik Allah bakal kembali kepada Allah. Maka berhati-hatilah dalam beramal. Maka justru saya menganjurkan siapapun yang meninggal, mau baik atau tidak, kita ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai pengingat bagi diri kita. Kalau orang itu baik, dengan kalimat ini moga-moga memotivasi kita untuk niru kebaikannya. Dia orang baik, mati dalam keadaan baik, ya Allah moga-moga aku nanti bisa kembali kepadamu dalam keadaan baik. Kalau orang itu tidak baik, kita ngucapin kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai pengingat, ya Allah moga-moga saya tidak seperti dia, mati dalam keadaan tidak baik. Itu mas. Jadi kalimat istirja itu tidak memberikan pahala kepada si mayit. Gitu ya. Kalimat istirja itu kembali kepada yang mengucap, pengingat. Gitu ya. Dan para ulama sepakat ini bukan kalimat dzikir. Enggak ada orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak ada. Gitu ya. Yang ada subhanallah dan sebagainya. Orang kafir. Orang kafir, ya. Iya, iya. Sebagai pengingat. Sebagai pengingat. Wallahu a'lam.
Tapi demikian ya, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama tutup dengan doa kata majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.